Hai hai hai, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di sini. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan materi yang baru nih teman-teman, yang mana judulnya adalah Auto Tuning, PID Motor DC, MATLAB, dan Simulink. Next. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, di sini aku akan membagikan informasi. Di sini aku akan memberitahu bahwa pada penjelasan kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada metode auto tuning. Metode auto tuning itu ada 3. Kemudian ada perbedaan kontrol PID, ada uji coba auto tuning control, terus yang terakhir ada kesimpulan. Ya, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama kita memasuki apa sih itu 3 metode auto tuning. Nah, 3 metode auto tuning itu ada yang pertama SandStream, yang kedua Pseudo Random Binary Sequence atau PRBS, dan yang ketiga superposition. Nah, metode-metode ini itu termasuk dalam metode auto tuning, yang mana yang pertama ada SandStream. Metode ini menggunakan sinyal sinusoidal dengan berbagai frekuensi untuk menguji respons sistem. Nah, tujuan dari metode SandStream ini adalah untuk memperoleh data frekuensi sistem agar dapat dilakukan identifikasi model yang dinamik. Nah, SandStream ini cocok untuk sistem yang memiliki karakteristik linear dan stabil. Nah, kemudian yang kedua ada PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence. Maaf apabila salah dalam pengucapannya, tapi yang kita bahas aja, sebut aja PRBS gitu ya. Ini adalah metode yang menggunakan sinyal biner acak yang menyerupai noise untuk mengeksplorasi respons sistem. Nah, PRBS ini sangat efektif untuk sistem yang memiliki dinamika kompleks atau non-linear karena mampu mengeksplorasi berbagai kondisi sistem secara cepat dan menyeluruh. Jadi, PRBS ini adalah kebalikan dari SandStream ya teman-teman. Terus yang ketiga tuh ada superposition. Nah, metode ini itu menggabungkan beberapa sinyal uji secara simultan seperti kombinasi sinyal step dan rem. Nah, dengan prinsip superposisi, sinyal diuji dengan berbagai input secara bersamaan untuk mempercepat proses identifikasi. Nah, metode ini itu sangat efisien, namun memerlukan sistem yang tidak terlalu kompleks begitu. Lanjut. Nah, yang kedua kita masuk ke perbedaan kontrol PID ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada perbedaan. Yang pertama, kontrol kecepatan atau integrating system. Kemudian ada pun kontrol posisi atau stable system. Nah, apa sih keduanya ini? Yang pertama itu kan kontrol kecepatan nih. Sistem ini memiliki karakteristik integratif di mana output atau kecepatan merupakan hasil integral dari input atau tegangan. Nah, karena sifatnya tidak memiliki titik kesetimbangan tetap, sistem ini cenderung tidak stabil tanpa kontrol yang tepat. PID juga digunakan untuk menjaga kecepatan sesuai referensi dengan meminimalkan error secara dinamis. Nah, kemudian yang kedua ada kontrol posisi atau stabil system. Kontrol posisi ini memiliki titik kesetimbangan tetap sehingga lebih stabil secara alami. Nah, kontrol PID digunakan untuk mengatur posisi akhir motor agar sesuai dengan target. Dengan mempertimbangkan apa? Dengan mempertimbangkan overshoot, settling time, dan ready state errornya. Nah, sistem ini lebih mudah dikendalikan karena tidak memiliki efek integrasi yang dominan. Next, kita lanjut ke uji cobakan auto tuning control. Nah, kan tadi ada posisinya ada 3 metode kan. Nah, kita tampilkan nih proses, grafik, dan hasil KP, KI, dan KD-nya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita menentukan set point bebas di setting ke nilai tertentu. Kemudian tunggu hingga sistem stabil. Yang ketiga, aktifkan auto tuning.
ke mode on, kemudian tunggu lebih dari 200 detik dan amati grafik dan proses tuningnya. Terus jika sudah selesai, matikan auto tuningnya dan mode off. Kemudian nilai KPKI dan KD-nya akan terupdate otomatis begitu. Nah, hasil yang ditampilkan ini ada grafik respon posisi motor DC-nya, kemudian ada parameter PID hasil tuning, KPKI KD-nya, dan perbandingan hasil dari ketiga metode ini. Kemudian kita masuk ke kontrol kecepatan dengan 3 metode, tampilkan proses, grafik, dan hasil KPKI KD-nya. Nah, tadi kan ini sama persis ya caranya seperti tadi, nggak ada bedanya ya. Yang pertama tuh sama setting set point, bebas disettingkan nilai tertentu, kemudian tunggu nilai sistem stabil, kemudian aktifkan auto tuning, tunggu 200 detik, amati grafik. Terus jika sudah selesai, matikan, nilai KPKI dan KD-nya akan terupdate otomatis. Nah, hasilnya juga sama persis nih, grafik respon kecepatan motor DC, parameter PID hasil tuningnya, KPKI KD-nya, dan perbandingan hasil ketiga metode. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Auto tuning PID motor DC menggunakan MATLAB Simulink adalah proses auto tuning sangat membantu dalam menentukan parameter kontrol PID tanpa harus melakukan trial dan error secara manual. Nah, 3 metode auto tuning yang digunakan yaitu SignStream, Superposition, dan PRBS ini masing-masing memiliki keunggulan tersendiri sesuai dengan karakteristik sistemnya. Kemudian metode SignStream lebih sesuai untuk sistem posisi yang stabil karena menghasilkan parameter dengan overshoot rendah dan respon yang halus. Kemudian yang kedua, metode superposition ini memberikan hasil yang seimbang dan dapat diterapkan baik pada kontrol posisi maupun kontrol kecepatan. Sedangkan metode PRBS ini lebih efektif untuk sistem kecepatan yang bersifat integrating. Karena apa? Karena mampu mengeksplorasi dinamika sistem dengan cepat dan menghasilkan respon yang lebih adaptif. Nah, dari hasil percobaan nanti dalam video selanjutnya terlihat bahwa kontrol posisi akan lebih mudah dituning karena sifatnya yang stabil, sementara kontrol kecepatan membutuhkan perhatian yang lebih karena sifat integratingnya yang cenderung tidak stabil. Nah, secara keseluruhannya, auto tuning PID ini mampu memperbarui nilai KPKI dan KD secara otomatis sesuai dengan kondisi sistem, sehingga performa motor DC-nya dapat dioptimalkan dengan baik dan pengendalian posisi maupun kecepatannya. Nah, dengan demikian, auto tuning menjadi solusi yang praktis dan efisien dalam penerapan kontrol PID pada sistem motor DC. Nah, sudahlah kita tiba di penghujung pembahasan kita tentang auto tuning ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekeliruan ilmu, mohon jika teman-teman ada yang tahu, tolong tuliskan di kolom komentar. See you. Setelah ini akan ada video praktikum aslinya dan pembuktian dari percobaan-percobaan yang telah saya sebutkan tadi. Check it out. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses tutorial membuat rangkaiannya nih. Jadi ini tuh sambungan dari tugas yang 9 dari kemarin ini loh guys, yang sebelum video ini. Kita tambahkan auto tuningnya. Nah, itu adalah bentuk blok dari auto tuning. Ini kita kebawahin. Nah, kita perbesar. Kemudian kita sambung-sambungkan deh. Nah, itu kan ada apa sih namanya? Consent value kan. Terus ada itu kontan maksud aku kontan value. Nah, itu di copy. Nah, itu kan di copy terus ditarik deh ke bawah. Maaf ya guys, videonya tuh agak terpatah karena ini tuh aplikasi bener-bener berat banget di laptop aku. Jadi kalian yang mau coba praktikum ini, kalian semangat ya. Kalian pastiin dulu laptop kalian tuh kompatibel untuk praktikum ini gitu loh guys. Kalau bisa tuh merek laptop kalian yang terbaru deh, kayak apa deh yang terbaru, yang mahal. Kalau bisa yang ROG. Bercanda. Nah, terus kita tuh sambung-sambungkan lah. Itu tuh
itu diganti set point, terus yang constant value-nya tuh dikonekin tuh ke set point value-nya. Nah, kita perbesar, terus diperbesar. Nah, setelah itu nih kita scale type-nya tetap kita ubah nggak sih? Nggak, kita ubahnya tuh yang ternyata nggak jadi diubah guys. Yang diubah tuh yang bawah no, ini jadi SP. Terus kita klik lagi yang set point value itu tadi. Nah, terus kita ubah tuh sesuai dengan videonya ya guys. Nah, tuh diperbesar sekali. Terus kita geser-geser. Nah, setelah itu SPA-nya tuh di copy lagi. Terus yang set point-nya tuh disambungin ke SP ya kalau nggak salah tuh. Terus kan itu zoom-nya tuh di copy juga nih. Terus ditata gitu, digeser-geser, terus disambungin yang SP sama itu tadi yang zoom. Nah, terus yang sebelah kanan tuh ada ada yang namanya tuh display kalau nggak salah ya, displaynya tuh di copy terus ditarik. Intinya kalian tuh harus mengikuti tutorial di sini ya guys, kayak harus bener-bener dicermati dengan seksama, jangan dicepet-cepetin, jangan di skip ini ya sampai akhir ya guys. Semangat. Nanti kalau kalian udah ngikutin sampai akhir pasti bisa kalian praktikum auto tuning PID ini.
Ini merupakan percobaan kelima dengan eksperimen plan time-nya integrating karena kita mengecek encoder, kemudian eksperimen mode-nya superposition, timernya on. Ini merupakan hasil dari percobaan motornya dan ini stoknya. Ini merupakan percobaan kedua dengan mencari nilai encoder, plan type stable, kemudian eksperimen mode-nya superposition dengan auto tuner dinyalakan. Encoder. Ini merupakan hasil saat dituner dan ini merupakan hasil grafiknya. Kita yang keenam dengan plan type integrating untuk mengecek encoder, eksperimen mode PRBS, timernya on. Ini merupakan hasil motor yang digerakkan saat dituner. Ini hasil dari scope-nya seperti ini teman-teman. Ini adalah percobaan ketiga, encoder, plan type, stable, PRBS. Kemudian timer dinyalakan, encoder. Ini merupakan hasil grafiknya. Emang gini, Jibanji. Kucing dua kan? Emang sakit sekali. Iya anjir sekali beli doang. Emang gitu, Ji. Ini merupakan percobaan keempat untuk mengecek encoder, plan type-nya integrating karena encoder, eksperimen mode-nya sine stream, tunernya on. Kemudian Positif. enggak usah. Terus ini hasil dari motornya. Kemudian ini scope-nya. Gak ada perbedaan kan, emang dosanya kayak anjing. Percobaan dengan auto tuner, plan type-nya stable, eksperimennya sine stream. Kita mengukur melihat nilai encodernya. Ini lagi tuner posisi on. Kondisi set point seperti ini dan set point speed seperti ini. Yang berikut adalah nilai dari posisi lagi tunernya. Nih, grafik dari tunernya. Ini belum hasil akhir karena ini masih di tuner.